Arki Tirema menghela napas panjang ketika menyadari hal ini. Ternyata tugasnya masih agak panjang, namun semua akan diselesaikannya dengan izin Sang Maha Pencipta. Akan tetapi, reaksi dari bangsa teror sungguh di luar dugaan. Mereka semua diam saja tanpa ekspresi mendengar cemoohan dari para broden. Bahkan, semua saling pandang tidak mengerti bagaimana bisa sinar berbelok arah seperti itu dan terkumpul lalu menjadi ledakan cahaya di udara. Terdengar gumaman-gumaman pembicaraan di antara mereka, bagaikan cemoohan dan ejekan tidak ada di sana. Arki Terema masih tetap membiarkan situasi berlangsung seperti itu. Ia pun ingin melihat reaksi dari kaum teror selanjutnya. Setelah menoleh ke belakang untuk melihat bangsanya, Furtalna berkata pada Arki Terema, "Teknologi apa tadi? Itu bukan teknologi, tapi memanfaatkan energi untuk membuat rel, membelok dan mengumpulkan apapun yang dirambatkannya untuk bersatu dan digumpalkan. Kemudian, bisa diubah menjadi partikel yang lain ataupun masih bersifat tetap. Tadi saya menggunakan sedikit untuk menghancurkan senjata kalian dengan sedikit memodifikasi luncuran kekuatan sinar Algerhan." Arki Terema menjelaskan dengan santai dan seadanya, tanpa dikurangi atau ditambah. "Apakah ilmu itu bernama Avektral?" Pertanyaan Furtalna membuat Arki Terema tersenyum makin lebar. Tidak membuat dia heran atau kaget, malah membuatnya semakin senang karena pengetahuan orang di depannya cukup baik dan itu akan semakin memudahkan untuk proses diplomasi. Sengaja tadi pemuda itu menjelaskan apa adanya sekalian untuk menguji pengetahuan Furtalna. Dan ternyata terbukti untuk satu hal pengetahuannya cukup. Di tengah hiruk pikuk cemoohan dan ejekan para broden, kaum teror begitu tak acuh. Seperti menganggap teriakan-teriakan itu hanya sekumpulan jangkrik yang berbunyi riuh rendah tanpa makna. Pandangan mata dan pendengaran mereka hanya tertuju pada percakapan pimpinannya dengan Arki Tirema. Ketidakacuhan mereka membuat para broden menjadi marah. Bangsa Brodella berharap dengan ejekan itu kaum teror merasa terhina dan marah. Lalu kemudian akan merasa malu dan terhina. Dari sana diharapkan akan membuat tindakan bodoh dengan menyerang. Lalu akan dikalahkan oleh sang Telsopurda. Dan akan puaslah para broden melihat penderitaan teror. Namun sekarang mereka tidak dianggap sama sekali. Bahkan dilirik pun tidak. Apalagi didengarkan. Kaum teror sepertinya sudah sangat terlatih untuk memusnahkan perhatian dan pendengarannya pada satu titik. Sehingga sebising apapun suara di sekitarnya, mereka bisa mendengarkan apa yang ingin mereka dengar dengan sempurna. Meskipun jarak agak jauh, pembicaraan antara Arki Tirema dan Furtalna dapat mereka dengarkan dengan baik dari barisan terbelakang sekalipun, tanpa terganggu oleh kebisingan apapun. Arki Tirema bukannya tidak memperhatikan hal ini. Justru ia sangat tertarik, karena sekali lagi tidak dirasakannya kemarahan, kebencian, kekesalan di kaum teror. Kembali pemuda itu menjawab, "Betul sekali, ilmu itu bernama Avektral." Arki Tirema berkata dengan sangat ringan. Akan tetapi, itu membuat reaksi yang sangat berbeda di kalangan para teror. Furtalna dan kaumnya sangat terkejut. Mereka semua terhenyak, dan terdengar suara ribut menunjukkan ketidakpercayaan dan juga harapan. Pandangan Furtalna yang tadi dingin dan bagaikan sumur dalam tak terbaca, kini seperti memancarkan semangat dan mulai bersinar. Reaksi ini sangat terasa sekali oleh semua yang hadir di sana. Ejekan dan hinaan para broden pun ikut terhenti melihat kaum teror seperti itu. Tiba-tiba, tangan kanan Furtalna diangkat ke atas sambil melompat mundur 5 meter.
diikuti dari dalam barisan kaum teror. Berlompatan 20 orang bertubuh sangat tegap dan kekar seperti pemimpinannya dan langsung berdiri membentuk satu jajar di belakang Purtalna. Maafkan kami, Anda tadi sudah membuktikan kemampuan afektar yang hanya dimiliki oleh Telsopurda. Juga dengan mudah mampu menjatuhkan pesawat kami dengan energi dan itu pun hanya Telsopurda yang mampu melakukannya dengan mudah. Namun ada satu lagi yang harus dibuktikan. Anda harus mampu mengalahkan barisan tempur kami dengan satu tangan tanpa melangkahkan kaki sedikit pun dalam waktu tidak lebih dari 1 kun atau 5 menit. Barulah secara penuh kami percaya bahwa yang di hadapan kami ini adalah Telsopurda. Purtalna berkata, hanya kali ini nada bicaranya seperti penuh harapan. Juga sinar mata bertambah cerah, diikuti oleh 20 orang pasukan di belakangnya. Semua memandang dengan sinar mata penuh harapan pula. Ada apakah ini, pikir Arki Tirema. Baiklah Purtalna, akan saya coba. Arki Tirema menyanggupi tanpa bertanya lebih lanjut. Sebetulnya, dikarenakan rasa ingin tahu yang besar. Sedari tadi ia mencium ada sesuatu yang tidak beres pada bangsa teror ini. Hanya untuk membuka tabir lebih jelas, harus mendapatkan rasa percaya dari mereka secara penuh. Tidak ada sedikit pun pikiran untuk menaklukkan. Yang ada adalah bagaimana cara agar bangsa teror tidak menjadi seperti sekarang ini. Mungkin satu-satunya pilihan yang tepat adalah dengan kekuatan. Dan sebetulnya cara itu kalau bisa adalah pilihan terakhir. Namun ternyata selama ini berdasarkan pengalaman, cara yang ingin ia pilih akhir itu selalu muncul di paling depan. Purtalna dan 20 orang pasukannya itu segera membentuk formasi seperti lingkaran. Namun ada beberapa orang yang di tengah dengan sudut-sudut tertentu, tepat di titik tengah diisi oleh Purtalna sendiri. Melihat formasi ini, Arki Tirema segera mengenal formasi Glakraz, diambil dari susunan perbintangan Poldram. AstraZeneca sudah mengajarkan ribuan formasi tempur yang biasa dipakai di seluruh galaksi. Baik formasi pertempuran luar angkasa maupun formasi tempur di darat. Juga di dalam laut ada juga diajarkan, karena ada pula planet yang isinya adalah air. Formasi Glakraz ini tidak menggunakan senjata. Mereka hanya menggunakan kekompakan barisan dan kekuatan bela diri dengan tangan kosong yang didukung oleh penguasaan energi di atas 10%. Namun ada satu penyatuan energi di mana semua anggota barisan menyatukan kekuatan untuk dihentakkan secara sekaligus. Barisan ini mampu mengatasi keroyokan bangsa Brodella dengan tangan kosong. Bahkan sering sekali diuji cobakan pada para Broden. Lundarda dengan ribuan Broden pun tidak bisa mengalahkan barisan ini. Meskipun mereka bersenjata, telah pula dijajalkan di planet lain. Namun barisan ini belum pernah terkalahkan. Pernah suatu ketika Raja Besar bangsa Bropa sendiri yang menguji secara langsung barisan ini. Namun baru bisa mengalahkannya setelah bersusah payah selama 30 kun atau 2,5 jam. Ilmu barisan ini memang Raja Besar bangsa Bropa sendiri yang mengajarkan dan melatih secara langsung untuk dipertandingkan di mana-mana. 3 bangsa besar lain pun memiliki ilmu barisan seperti ini, namun belum pernah dipertandingkan satu sama lain karena masih saling segan. Arki Tirema meminta seluruh Broden untuk mundur menjauh arena dan langsung dipatuhi tanpa banyak bertanya. Setelah terlihat sudah cukup jauh, Arki Tirema sengaja melangkah secara perlahan menuju arah barisan Glakraz. Dengan santai memasuki jantung barisan dan berhadapan secara langsung dengan Purtalna. Tubuhnya yang raksasa bagaikan dikelilingi oleh bayi-bayi kekar berbaju perak. Bersiaplah, Telsopurda.
Purtalna berkata sambil memberikan isyarat tertentu pada pasukannya. Isyarat itu adalah dengan mengepalkan tangan di depan dada. Arkitirema mengerti bahwa isyarat itu adalah untuk langsung ke cara pamungkas mereka, yaitu penyatuan kekuatan untuk langsung merobohkan lawan secara cepat. Selama di AstraZeneca, Arkitirema mengetahui secara persis kelemahan dari barisan ini, dan pemuda itu yakin mampu mengalahkan mereka dalam satu kun. Namun sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. Aku harus melumpuhkan mereka dalam beberapa detik, pikirnya. Segera setelah komando dari Purtalna dan semua bersiap, Arkitirema pun menyiapkan sebuah cara. Sebetulnya, ini adalah ilmu untuk merubah lontaran energi lawan menjadi udara, tak bermakna dengan cara memutasikan partikel energi menjadi angin biasa. Ilmu ini disebut Alpatra. Arkitirema mengangkat tangan kanan ke atas dengan telapak tangan terbuka. Secara perlahan, telapak tangannya mengeluarkan cahaya berwarna kuning emas. Hal ini terjadi karena energi yang dikeluarkan oleh sel mitokondrianya berakselerasi dengan sedemikian rupa sehingga mengeluarkan gelombang cahaya seperti itu dan terpusat di telapak tangan. Tiba-tiba, semua orang yang membentuk barisan gelak keras membuat gerakan tubuh mendoyong ke depan dengan kedua telapak tangan membentuk dorongan yang terarah langsung pada tubuh Arkitirema. Tubuh pemuda yang sudah menjadi raksasa itu adalah sasaran besar dan empuk bagi pemusatan energi seperti itu. Jelups! 21 larik sinar berwarna-warni meluruk lurus pada Arkitirema, yang langsung disambut sebuah ledakan. Energi menggelegar dari cahaya berasal dari telapak tangan pemuda itu. Secara cepat, semua lari sinar menyerang menjadi terlibas dan musnah berubah menjadi angin sepoi tanpa makna. Bukan hanya itu saja. Hentakan dari ledakan energi itu mementalkan semua teror yang membentuk barisan gelak keras. Gluar! Wah! 21 tubuh terpental ke sana kemari sambil berteriak panik karena tidak bisa mengontrol tubuhnya yang terlempar dengan keras dan jatuh terguling-guling tanpa bisa ditahan. Arkitirema memang sengaja menambah tenaga sampai 60% untuk menaklukkan mereka secara cepat. Bahkan terlalu cepat, dan tidak lebih dari 2 detik saja semua lawan sudah terkapar tanpa daya. Sekali lagi, semua yang hadir di tempat itu disuguhi sebuah pertunjukan luar biasa. Sebuah barisan tempur sangat tangguh dan terkenal antar galaksi, juga tak terkalahkan di medan perang, dilumpuhkan tanpa daya hanya dalam waktu 2 detik saja, tanpa terlihat sang penakluk kerepotan. Arkitirema masih berdiri dengan sangat tenang dan anteng. Dengan tangan sekarang sudah kembali diturunkan. Semua mata terbelalak tidak percaya, terutama mata Lundarda, yang pernah ditaklukkan oleh barisan itu, dan menganggap selama ini barisan itu adalah momok sangat menakutkan, karena tidak pernah dapat ditaklukkan dengan berbagai macam cara. Kali ini di depan mata kepalanya sendiri, seorang pemuda hanya dengan sekali mengangkat tangan sudah bisa menaklukkan barisan itu bagaikan barisan semut disiram air, dan terlihat tanpa beban lagi. Meskipun dia sudah yakin bahwa Telsopurda itu hebat, tapi melihat kejadian ini di depan itu benar-benar tidak masuk di akalnya. Ini terlalu hebat, pikir Lundarda. Juga terlampau jauh dari yang diceritakan dan diriwayatkan secara turun-temurun. Plok, plok, plok. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari bangsa teror. Lalu bertambah 1, bertambah 2, dan ramailah tepuk tangan riuh rendah di tempat itu. Diikuti pula oleh para broden. Sedangkan Purtalna dan 21 anggota barisan tempur masih dalam keadaan terkapar tidak berdaya. Memang tadi Arkitirema selain menambah energi sampai 60%, juga ketika menetralisir tenaga para penyerangnya,
melalui rambatan alur kekuatan, mengirim semacam pelumpuh syaraf motorik secara temporer. Selama sekitar 1 kun, 5 menit, mereka akan lumpuh total. Arki Terema heran, mengapa yang mendahului tepuk tangan itu dari bangsa teror, bukan dari bangsa Brodela. Sekali lagi pemuda itu bertanya-tanya di dalam hati, ada apakah ini? Sebetulnya para Broden juga heran, namun keheranan mereka sudah tertutup oleh rasa senang luar biasa. Kumpulan raksasa itu melompat-lompat sambil bertepuk tangan. Ada pula yang saling berpelukan dengan sukacita. Teriakan-teriakan membahana bagaikan membelah angkasa. Bahkan para wanita banyak yang menangis penuh rasa syukur. Di lain pihak, bangsa teror melakukan reaksi yang hampir sama. Mereka bertepuk tangan dengan meriah pula. Hanya tidak berteriak seperti para Broden. Barisan terdepan dari mereka segera bergegas membantu Pultarna dan rekan-rekannya yang masih lumpuh. Mencoba mengangkat satu persatu untuk berdiri, namun semua masih lunglai seperti kain basah. Lundarda sepertinya ada yang tidak beres pada bangsa teror. Mereka seperti mengharapkan kedatangan Telsopurda pula. Arki Terema berkata pada Lundarda yang masih berteriak-teriak kesenangan. Mendadak sontak Lundarda berhenti berteriak lalu menjawab dengan hikmat. Benar yang mulia Telsopurda, saya juga merasakan hal ini pula. Tapi itu tidak mengurangi rasa benci saya. Harap maafkan saya. Arki Terema mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sangat memaklumi hal tersebut. Bangsa Brodela belum terlatih untuk bisa mengendalikan nispa atau nafsu seperti bangsa Lemuria. Tidak tahu apakah bangsa teror bisa mengendalikan nispanya atau tidak. Tenanglah bangsa teror, pemimpin kalian dan anggota barisan hanya lumpuh sementara. Mereka hanya lumpuh selama 1 kun. Sang utusan Adama berkata sambil tetap tersenyum lalu kembali berkata, semua harap tenang, biar kita bisa berbicara dengan enak. Suara Arki Terema tidak keras namun mampu menembus kebisingan dan memiliki pengaruh tidak terlawan. Secara serempak semua kebisingan bagaikan jangkrik terinjak, lalu berhenti secara spontan. Wahai bangsa teror, saya melihat ada sesuatu yang salah pada tubuh Anda semua. Susunan tubuh Anda semua seperti mengalami kelainan di sumsum tulang belakang dan zat kimia otak, sehingga terjadi gangguan ketidakseimbangan kebutuhan kimia otak dan tubuh. Apabila diizinkan, perkenankanlah saya untuk mencoba membenahi semua kelainan di tubuh Anda sekalian.